Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Indriani. Saya salah satu mahasiswi STKIP Muhammadiyah Bogor, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil resume dari presentasi kelompok 1 yang berjudul Karakter Perkembangan Kepribadian Masa Remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Nurdini Ferianti, SPD MPD. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi. Kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian secara etimologis dalam bahasa Inggris disebut dengan personality, yang artinya lebih identik dengan tingkah laku dan karakter tertentu. Tetapi gambaran pribadi dari tipe manusia tertentu dengan melalui kedok atau peran yang dipakai. Selanjutnya, kepribadian secara terminologis. Menurut Gordon W. Alford, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik, jiwa dan fisik, yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selanjutnya ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, organisasi dinamis. Apa itu organisasi dinamis? Organisasi dinamis adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha merencanakan skema organis, mengadakan departemenisasi, menetapkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari orang-orang di dalam suatu badan atau organisasi. Selanjutnya ada psikofisik. Psikofisik adalah bahwa jiwa dan raga manusia merupakan suatu sistem yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta di antara keduanya selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku dan memiliki arti yang khas bahwa setiap individu memiliki kepribadian sendiri. Selanjutnya, unik. Unik adalah tersendiri bentuk atau jenisnya lain daripada yang lain dan tidak ada persamaan dengan yang lain. Jadi, unik bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sangat spesial dan jarang dijumpai. Yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Artinya adalah interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan kita. Selanjutnya ada aspek-aspek kepribadian. Yang pertama, karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Yang kedua ada temperamen. Temperamen adalah kepribadian yang sudah ada di dalam sejak diri Anda lahir. Yang ketiga ada sikap. Sikap adalah respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial. Selanjutnya nomor 4 ada stabilitas emosional. Morgan 1986 mengemukakan bahwa stabilitas emosional merupakan keadaan emosi seseorang manakala mendapat rangsangan-rangsangan emosional dari luar tidak menimbulkan gangguan emosional, seperti depresi dan kecemasan. Yang kelima ada responsibilitas. Responsibilitas adalah gambaran kualitas pelayanan publik dengan pertanggungjawaban terhadap indikator masing-masing pelayanan, sehingga harus ada kesanggupan dari pemberi layanan untuk menetapkan suatu perbuatan, kesanggupan untuk menerima resiko dari suatu perbuatan. Yang terakhir yaitu nomor 6 ada sosiabilitas. Sosiabilitas yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor fisik. Fisik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan luar manusia yang mudah diamati dan dinilai oleh manusia lain. Yang kedua ada inteligensi.
atau kecerdasan yang dapat diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Menurut Donald Steiner, seorang psikolog menyebut inteligensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Faktor selanjutnya ada keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, dan keluarga merupakan orang yang penting bagi pembentukan kepribadian anak. Faktor yang terakhir yaitu teman sebaya. Dengan teman sebaya, anak akan mempelajari pola perilaku yang digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi sosial. Pengaruh baik yang diberikan oleh teman sebaya adalah menyangkut kepribadian sosial dan emosi anak. Materi selanjutnya ada perubahan kepribadian. Yang pertama, penyesuaian terhadap sense of self dalam bentuk fisik. Yang kedua, penyesuaian terhadap tubuh dan perasaan yang mulai matang secara seksual. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan kemampuan berpikir abstrak. Yang keempat, menentukan identitas. Yang kelima, negosiasi kembali hubungan dengan orang tua. Yang terakhir, yaitu yang keenam, memenuhi tuntutan dan tanggung jawab sebagai orang yang semakin dewasa. Materi yang terakhir yaitu implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada implikasi intelektual dalam pemecahan masalah. Yang kedua, implikasi intelektual dalam menciptakan atau mengkombinasikan sesuatu. Yang ketiga, implikasi intelektual dalam menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat, implikasi intelektual dalam kemampuan menggunakan pengetahuan. Yang kelima, implikasi intelektual dalam berkomunikasi. Yang keenam, implikasi intelektual dalam memahami orang lain. Yang ketujuh, implikasi intelektual dalam pengembangan minat. Yang kedelapan, implikasi intelektual dalam perkembangan sosial. Yang kesembilan, implikasi intelektual dalam menunjukkan simpati. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, implikasi intelektual dalam kematangan bersikap. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.